itu dibacanya bukan sebelum takbiratul ihram, tapi ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Kita ngangkat tangan nih, mulut kita baca, tangan kita ngangkat. Allahu Akbar, mulutnya baca Allahu Akbar, tangannya mengangkat tangan, dalam hatinya niat sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, kalau pendapat yang muktamad, para ulama yang muktamad mengatakan wajib niat itu bareng dengan bacaan takbir dari awal sampai akhir. Begini maksudnya ibu-ibu. Mulutnya ngomong Allah, niatnya dalam hati usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati. Ketika mulutnya kelar, Allahu Akbar, hatinya juga kelar, lillahi ta'ala, berbarengan. Coba kita praktekin nih. Ini menurut pendapat para ulama mu'tamad ya. Sekarang kita angkat tangan kita takbir, diselaraskan, hatinya niat, mulutnya takbir. Kita sama-sama niat salat subuh ya. Allahu Akbar. Ribet apa enggak? agak ini enggak fokusnya antara lisan dengan hatinya keganggu enggak? Ya, itu namanya masih permulaan ya. Nanti kalau misalkan terus-terusan dilatih akan lebih mudah gitu ya. Cuman ini yang disebutkan ya dengan al-muqarranah al-haqiqah atau al-istikhdar al-haqiqah gitu ya. Tetapi gini, walaupun menurut pendapat para ulama mu'tamad, menurut pendapat para ulama mu'tamad tuh tadi harus dibarengin Allah, disebut usolli fardhu subhi Allahu Akbar lillahi ta'ala. Itu kata pendapat yang mu'tamad. Cuman kata ulama mutaakhirun ya, seperti Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi mengatakan nggak wajib begitu. Artinya boleh kita niatnya tuh dibaca kelar di awal aja. Ngerti gak ibu-ibu? Jadi pas kita Allah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati dan lillahi ta'ala Allahu Akbar, boleh begitu. Jadi nggak harus bareng Allahu Akbar lillahi ta'ala gitu. Itu pendapat mu'tamad. Tapi kata mu'taakhirun, ulama-ulama yang kesini nih ya, baik Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi ataupun Imam Haramain mengatakan boleh ngambil stage waktu salah satunya. Mau di pertengahan takbir, mau di awal takbir, atau di akhir takbir. Contoh di akhir, Allah, ini dalam hatinya bilang sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati dan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah itu fokus kita lebih mudah tuh. Benar gak ibu-ibu? Coba kita ulang lagi. Kalau niatnya ini kita taruh di awal, tidak berbarengan antara Allahu Akbar gitu ya. Kita sama-sama di awal ya, dikelarin niatnya di awal, baru Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Masih agak keganggu juga nggak? Masih ya. Ini fokusnya yang susah, menyeimbangkan fokusnya antara mulutnya mengucap takbir, hatinya berniat. Jadi kalau sebelum niat, sebelum takbir, kita kan suka baca dulu nih Bu, sebelum ngangkat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Itu namanya bukan niat, tapi pelafasan, talafuz. Karena niat, an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu bermaksud sesuatu dari dalam hati dibarengin sama perbuatannya. Jadi kalau dia niat dulu baru perbuatan, itu bukan niat, namanya talafuz, menguatkan niat. Saya bahas kemarin di awal, tapi saya ulangin lagi ya. Mungkin ibu-ibu di sini baru dengar juga. Tapi saya baca bagaimana ustazah hukumnya sebelum takbir itu boleh. Kalau kata Imam Syafi'i itu sunnah untuk menguatkan. Jadi saya pengen sholat apa nih subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu talafuz, nguatin, ngingetin kamu mau sholat subuh nih gitu. Baru ngangkat tangan, Allah sholli fardhu subhi
dalam hatinya lillahi ta'ala akbar gitu. Iya. Kalau misalnya di lapangan boleh nggak? Maksudnya kan kadang-kadang antara yang kita ya Allah terus benar batin kan sempat jeda tuh. Itu diucapkan jadi. Niat itu rukun kolbi, bukan rukun kauli, Ibu. Jadi kalau dilafazkan dia nggak sah karena niat itu tempatnya di sini, gitu. Sekalipun Ibu niat pakai bahasa Indonesia nggak masalah, misalkan ya, atau Ibu cuman gini, sholli fardhu subhi lillahi ta'ala. Ya, itu sudah sah gitu. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati, itu lebih lengkapnya. Tapi kalau sholli fardhu subhi lillahi ta'ala, itu sudah mencangkup yang kemarin qasdu, ta'yin sama fardiyah. Mungkin yang ibu-ibu datang ada catatannya. Jadi kalau sholat fardu itu niatnya harus mencangkup 3. Apa? Qasdu, ta'yin, fardiyah. Qasdu tuh yang mana? Saya ulang lagi ya, ibu-ibu ya. Niat itu mencangkup nih. Ini dalam niat sholat fardu ya. Jadi nggak boleh diucapin dengan lisan karena hukum niat itu adalah fil qalbi, dalam hati. Kalau di lisan namanya pelafasan dan itu tidak dianggap sebagai niat. Kita boleh ngelafasin dalam mulut tapi tetap niatnya diucap juga dengan catatan dalam hati itu diucap juga gitu. Cuman kan niat dalam sholat itu dibacanya ketika takbiratul ihram. Jadi niatnya sholat, mulutnya takbir. Nah, mensinkronkannya itu yang kita butuh proses belajar mulai sekarang ya, seperti itu. Niat dalam sholat fardu ada 3. Ada qasdu, ada ta'yin, ada fardiyah. Ya, qasdu, ta'yin, fardiyah. Qasdu maksudnya, kita maksudnya mau ngapain nih? Angkat tangan nih mau ngapain maksudnya? Mau puasa, mau sholat, mau zakat, apa mau wudu? Sholat, maka niat mau sholat itu gimana? Usolli nawaitul wudu'a apa nawaitu shauma ghadin? Usolli, maka usolli itu qasdunya. Yang diniatin apa sih? Oh, maksudnya mau sholat gitu. Ya, usolli. Fardiyah, sholatnya sholat apa? Sholat sunnah apa fardu? Oh, sholat fardu. Usolli fardhu. Fardunya fardu apa? Kan sholat fardu ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usolli fardhu subuh. Nah, ini yang disebut dengan qasdu, fardiyah dan ta'yin. Ya, qasdu, fardiyah dan ta'yin. Jadi kalau diucapkan dengan lisan namanya talafuz, itu cuman penguat saja, penguat. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah untuk nguatin. Nah sekarang gini, yang jadi permasalahan seperti ini, misal kita sebelum takbir ngucap nih pakai mulut kan buat nguatin usolli fardu subhi, dan kita tuh mau sholatnya tuh bukan sholat subuh sebenarnya, sholat zuhur, tapi kita sebutnya sholat subuh. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya niatinnya benar, saya niat sholat zuhur. Tapi tadi pas dilafasin sholat subuh, kira-kira sholatnya tetap sah atau tidak? Kenapa sah? Karena yang diterima yang mana? Yang dalam hati. Karena rukun niat itu di hati. Yang tadi disebutin talafuz, lafaz, itu untuk menguatkan kita. Nah biasanya untuk belajar awal ataupun mengajarkan anak-anak kan itu harus dijaharkan. Nah ayo niat dulu, usolli fardhu subhi raka'ataini, untuk pengenalan awal. Tapi ketika kita nanti sudah lebih paham lagi, ternyata niat itu tempatnya di hati. Jadi tadi dibarengin ya, Allah sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala hu akbar. Ini kalau kita nggak bisa mensinkronkan dari Allahu sampai akbar dengan usolli sampai lillahi ta'ala kan agak berat tuh. Usolli fardhu subhi Allah. Ini kemana-mana ngawang pikirannya nih. Mana yang dikelarin nih? Allahu Akbar, usolli fardhu gitu kan? Maka kata ulama mutaakhirun boleh ngambil speech di salah satu tempat. Mau di awal takbir, mau pertengahan takbir, atau di akhir takbir. Contoh Allahu Akbar, usolli fardhu akbar. Tapi biasanya di awal lebih enak. Ya Allah,
Allahu Akbar. Gitu. Nah, nanti kita latihan lah ya ibu-ibu ya di sholat zuhur yang akan datang ini gitu.